Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra SPD. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMP Nurul Iman, Kota Jakarta Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 2016 98263465. Hari ini Selasa 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Nurul Iman, Kota Jakarta Timur. Berikut video praktek pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Nah, kalau saya bilang bagaimana kabarnya hari ini, bisa bilang alhamdulillah luar biasa Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN dan hari ini kita akan membahas tema dan materi pelajaran yang sangat relate dengan kenyataan. Apakah itu? Apaan tuh? Kan kayak gitu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran PPKN ini, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan kita, yaitu di agama Islam, dipimpin oleh ketua kelas yaitu Sabrina. Kepada Sabrina dipersilakan. Mari teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sabrina yang sudah memimpin untuk memulai pembelajaran hari ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen kehadiran dari kelas 9A satu persatu. Mohon yang dipanggil namanya angkat tangan dan sampaikan hadir, or in English you can be say yes. Ya. Oke. Afia, Hadir. Afni, Aisyah, Hadir. Andini, Hadir. Arsya, Hadir. Ataya, Barka, Tifta, Hadir. Intan. Sakit, Pak, sakit. Siapa yang nyakitin? Jauji, hadir. Kaila, Hadir. Karina, Hadir. Lingga, Lutfi, Hadir. Maulidia, Muhammad Adli, Hadir. Muhammad Faiz, Hadir. Muhammad Firzi, Nabila, Hadir. Najwa, Hadir. Dindi, Hadir. Sabrina Nindita, Hadir. Sabrina White, Hadir. Salman Jani, Hadir. Cecilia, Fakila, Sherin, Shehan, Jalfa, Zultanzil, Yes. Zulaikha, Sabina. Sakit. Oh, sakit? Oh iya, udah deh, banyak sakit di dalam berdoa. Nah, selanjutnya mari sama-sama kita melakukan kegiatan orientasi. Ya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Kepada para peserta didik dipersilakan untuk berdiri. Jadi madu ibu. Indonesia.
Indonesia Raya, hikmah apa yang dapat kita pelajari hari ini? Ada yang mau mencoba? Siapa? Wah, banyak nih ya. Siapa? Pertama, oke, boleh. Silakan. Silakan dulu, berdiri. Saya Syahad Muhammad Iqsal dari kelompok kemanusiaan. Hikmah yang dapat kita pelajari dari lagu Indonesia Raya adalah menggambarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia walaupun berbeda etnis, suku, ras, budaya, dan agama. Woi, boleh tangan ya. Ada lagi yang mencoba? Nama saya Karina Mahani dari kelompok Merdeka. Hikmah dari lagu Indonesia Raya adalah untuk menguatkan bangsa Indonesia. Kita harus mengingat meskipun ada berbagai macam etnis, suku, dan budaya di Indonesia. Setelah kita mengetahui hikmah yang sudah diperoleh terhadap kita yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Syekhan dan juga Karina, sekarang kita akan mengadakan pretest tentang kegiatan pendahuluan yaitu abstraksi. Silakan kalian buka bahan ajar dan kerjakan soal yang tertera di bahan ajar. Dikasih waktu 5 menit, bisa? Oke, silakan dikerjakan 5 menit dari sekarang. Ya, setelah kalian mengerjakan soal pretest, selanjutnya saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang kita pelajari itu ada di bab 3, yaitu tentang kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk materi pokoknya, sementara untuk submateri pokoknya itu adalah bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia, seperti itu. Nah, saya akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, melalui kegiatan berdoa, peserta didik dapat menghargai rasa syukur terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa atas adanya ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian melalui kegiatan bersosialisasi, peserta didik dapat menunjukkan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 19 Indonesia dengan baik. Melalui kegiatan membaca materi di buku paket dan bahan ajar nanti, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Melalui kegiatan berkomunikasi, peserta didik dapat menguraikan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan baik. Nah, nanti ada yang akan kita pelajari dari sebuah masalah. Nah, ada di sini. Peserta didik melalui kegiatan menonton dan mengamati video berjudul Hilangnya Pulau Sipadan dan Ligita dapat menganalisis ketentuan bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat menyimpulkan masalah yang terjadi, apakah itu berkaitan secara langsung tentang bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Dan yang terakhir, melalui kegiatan berdiskusi tentang kasus yang ada dalam video, peserta didik dapat membuat laporan hasil tentang bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Kegiatan selanjutnya itu adalah orientasi peserta didik pada masalah. Silakan selama 10 menit kalian pelajari materi yang ada di buku paket halaman 60 sampai 66 atau
bahan ajar yang sudah disediakan tentang materi bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, silakan, selamat belajar. Setelah kalian mempelajari materi yang sudah ada di buku paket dan juga bahan ajar, selanjutnya saya akan menjelaskan materi apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham teori kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat dalam amandemen pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksananya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Pada awal bab ketiga kita sudah bahas teori kedaulatan. Ada teori kedaulatan Tuhan, Raja, hukum, negara, dan rakyat. Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Nah, ini ada gambar apa ini? DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan MPR, Majelis Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini adalah penampakan dari rapat di gedung DPR dan juga MPR. Nah, dalam rumusan sebelum amandemen kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Jadi kita diberikan waktu 5 tahun sekali untuk memilih wakil rakyat. Jadi wakil rakyat yang sekarang itu sudah dipilih oleh rakyat sekitar di tahun 2019. Kalian punya kesempatan ketika nanti sudah memiliki KTP untuk mencoblos dan memiliki hak suara. Nah, menurut Steinberg, adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang sejalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis, atau dalam bahasa Belandanya adalah Democratisch Rechtsstaat, ya, seperti itu. Adapun menurut Julia Siddiqui, seorang pakar ilmu negara dari Indonesia, gagasan demokrasi berdasarkan atas hukum atau constitutional democracy mengandung 4 prinsip pokok sebagai berikut. Demikianlah penjelasan tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Kegiatan kita selanjutnya itu adalah mengorganisasikan Kegiatan kita selanjutnya adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, di sini sudah dibagi menjadi beberapa kelompok dan sudah duduk berkelompok, bukan? Ya, sudah. Nah, tugas kalian adalah menyimak video ini. Apa videonya? Videonya berjudul tentang hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Mari kita sama-sama. Hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Seperti yang kita ketahui, Pulau Sipadan dan Ligitan ini terletak di Selat Makassar, tapi mengotok pulau tersebut terlepas dari negara Indonesia, ya. Sejarahnya, pulau ini merupakan wilayah kesatuan Republik Indonesia dan menjadi wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perselisihan dimulai pada tahun 1969 dan sebagian besar diselesaikan oleh Mahkamah Internasional. Namun, karena lemahnya argumentasi hukum Indonesia, pulau ini beserta Pulau Sipadan diputuskan menjadi wilayah Malaysia pada tanggal 17 Desember tahun 2002. Kronologi persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1969 dan meningkat pada tahun 1991 ketika Indonesia menemukan bahwa Malaysia telah membangun beberapa fasilitas wisata di Pulau Sipadan. Indonesia mengklaim telah membuat perjanjian lisan dengan Malaysia pada tahun 1969 itu untuk membahas masalah kedaulatan atas pulau-pulau tersebut.
Namun Malaysia membantah tuduhan kesepakatan di antara mereka, mempertahankan bahwa pulau-pulau itu selalu menjadi bagian dari wilayah negara bagian Sabah. Kedua negara belum membatasi zona maritim mereka di wilayah tersebut dan pengadilan tidak diminta untuk memutuskan masalah lebih lanjut ini. Akhirnya, pada tanggal 2 November 1998, kedua negara sepakat untuk membawa masalah sengketa Sipadan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional. Kemudian pada hari Selasa, 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya 1 orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari Mahkamah Internasional, sementara 1 hakim merupakan pilihan Malaysia dan 1 lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia berdasarkan pertimbangan efektiviti atau tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim. Sedangkan pemerintah Inggris sebagai lebih dulu penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung. Karena awalnya Inggris pernah melakukan kegiatan penarikan pajak di Pulau Sipadan dan Ligitan. Pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930 dan operasi mercusuar sejak 1960-an. Jadi, hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan karena kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap 2 pulau tersebut. Sehingga Indonesia kalah dalam sidang memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia. Malaysia juga telah meletakkan tanda dan merawat pulau tersebut dibanding negara Indonesia. Ya, setelah kalian menonton video berjudul Hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan, silakan kalian pelajari, diskusikan secara berkelompok hasil jawaban yang ada di LKPD yang telah diberikan kepada masing-masing kelompok. Sudah diberikan LKPD-nya? Ya, silakan kalian diskusikan. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di LKPD. Nah, kurang lebih sekitar waktu yang sudah diberikan oleh saya. Kemudian kalian diskusikan. Nah, silakan, selamat mendiskusikan. Dari kelompok yang sudah ditentukan, yaitu dari kelompok pertama. Apa kelompok pertama? Kemanusiaan. Siapa ini namanya? Kelompok pertama. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kelompok perdamaian ingin mempresentasikan hasil hilangnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Ya. Selanjutnya nomor 7 akan dijawab oleh Afia. Jelaskan hubungan peristiwa tersebut dengan bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Jawabannya, hubungan dengan bentuk dan prinsip kedaulatan negara Indonesia yaitu adanya penegakan hukum yang dilakukan dengan cara mengajukan permasalahan tersebut ke Mahkamah Internasional. Ya, selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya angkat tangan. Ya, silakan diri. Perkenalkan, saya di Sari dari kelompok Makmur. Pertanyaannya adalah, apa tindakan pemerintah Indonesia agar kejadian ini tidak terulang kembali? Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera yang kami hormati dan sayangi Pak Dwi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok Makmur ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami yang terdiri atas saya di Sari sebagai moderator, ada Berkatia. Saya Sagilar Fatimah. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan dari hasil diskusi kami. Jelaskan hubungan peristiwa tersebut dengan bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Hubungan peristiwa tersebut dengan bentuk dan prinsip kedaulatan negara Indonesia yaitu adanya penegakan hukum yang dilakukan
dengan cara mengajukan permasalahan tersebut ke Mahkamah Internasional. Terima kasih Guru Barta presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Muhammad Iqsal dari kelompok kemanusiaan. Saya ingin bertanya, menurut kalian apakah saat ini Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan dapat kembali menjadi wilayah NKRI? Oke, sip. Silakan dengan Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ustadz. Kami dari kelompok kemerdekaan akan mempresentasikan hasil diskusi dan jawaban dari hasil pengerjaan RUKPD kami. Sebelum memulai, saya dan kelompok saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jawazir Ahmad Faiz sebagai moderator. Saya Marina memahami. Saya Putri Yati. Ya, selanjutnya kami akan membacakan hasil jawaban kami nomor 7 yang dibacakan oleh Ayla. Hubungan peristiwa tersebut dengan bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Jawabannya yaitu menurut saya ada hubungannya, tapi dilakukan oleh negara karena telah dicampur tangan oleh Malaysia dalam menguasai Sulawesi Selatan hingga pada akhirnya sampai terakhir. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Perkenalkan, saya dari Nabia Khairani dari kelompok Persatuan. Apa penyebab hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan? Ya, jelaskan penyebab pulangnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Oke, sip. Terima kasih. Oke, ini kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Persatuan ingin mempresentasikan hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Jelaskan hubungan peristiwa tersebut dengan bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia, kedaulatan keluar karena membentuk perjanjian atau perdamaian dengan melakukan voting. Saya membuka sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Putra SPD yang terhormat dan teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang kelas ini. Perkenalkan, saya Afni Syafira bersama dengan partner saya. Maulidia Zara Sofiana. Kami yang akan bertugas sebagai moderator selama presentasi berjalan. Adapun anggota kelompok kami yang lain yaitu ada. Pertanyaan nomor 7. Jelaskan hubungan peristiwa tersebut dengan bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Jawabannya adalah kedaulatan kedaulatan, yaitu negara untuk mengatur semua kepentingan rakyatnya yang tidak dengan campur tangan negara lain. Sedangkan masalah ini Pulau Sipadan dan Ligitan lepas begitu saja kepada negara Malaysia karena kurangnya kepedulian pemerintah dan akhirnya harus merelakan pulau tersebut untuk Malaysia. Terima kasih kepada Sabina Nikita. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Sekian presentasi dari kelompok sejahtera. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Adil ingin mempresentasikan hasil jawaban dari peristiwa yang sangat ulang, yaitu hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Perkenalkan, nama saya Elmi Arifin Pratama sebagai moderator. Saya Dinda Vika. Saya Najwa ini. Kasih jawab oleh Najwa. Jelaskan hubungan peristiwa tersebut dengan bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan contoh kedaulatan keluar karena Indonesia bekerjasama atau berhubungan dengan negara lain yaitu Malaysia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahan Muhammad Iqbal dari kelompok kemanusiaan. Saya selaku moderator. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Zudatil Hairil. Saya Zulaikha Bisa Putri Azhar. Saya sama Kulita. Kami akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Alfa. Oleh Zulaikha. Saya akan membacakan jawaban yang menjelaskan hubungan peristiwa tersebut dengan bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Jawabannya adalah berkaitan dengan kedaulatan negara untuk mengatur semua kepentingan rakyatnya, tidak disertai campur tangan negara lain. Sedangkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan lepas begitu saja dan menjadi wilayah Malaysia. Baik, sekian dari kelompok kami. Ya, oke, setelah kita berdiskusi dan menemukan solusi terhadap pembelajaran berbasis masalah, sekarang silakan waktunya kalian buat rangkuman atau kesimpulan tentang kompetensi yang telah dipelajari hari ini. Dipersilakan kalian menuliskan dan juga menyelesaikan serta membaca. Oke, dimulai dari sekarang. Untuk hal yang sudah kita pelajari adalah kita telah mempelajari tentang materi Undang-Undang Dasar 1945. Yang sudah dipelajari, silakan kalian kerjakan soal post test tentang materi hari ini. Silakan kalian buka warna aja. Sudah dibuka semuanya? Ya, sudah. Silakan dikerjakan dari sekarang. Selanjutnya, jangan lupa kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu adalah ulangan harian bab 3 tentang bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Ya, jadi sudah kita pelajari semuanya. Jangan lupa kalian pelajari untuk persiapan ulangan harian minggu depan. Oke? Nah, alhamdulillah sudah sampai kepada kegiatan penutup. Mari sama-sama kita berdoa sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Sabrina dipersilakan. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Alangkah baiknya sebelum kita menutup pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah kita tutup pembelajaran dengan doa. Semoga pembelajaran yang hari ini kita pelajari dan kita bahas akan bermanfaat di kemudian hari, terutama dalam pembelajaran PPKN. Oke, semangat semuanya.